Ya, assalamualaikum pemirsa. Saya sudah berada di Masjid Nabawi ya. Ini baru sempet tag video. Ini mau menuju ke Raudhah karena memang beberapa saya video hal-hal yang bisa di video ya. Kalau ibadah tidak perlu di video. Hal-hal yang bisa di video saya video. Oke, ini mau menuju ke Raudhah, makamnya Rasulullah. Tempat mustajabnya doa. Oke. Lanjut simak petualangan saya insyaallah. Oke. Insyaallah pemirsa, itulah kubah hijau, tempat di mana di bawahnya ada makam Rasulullah. Kita mau jadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah ya. Insyaallah. Assalamualaikum pemirsa YouTube Uda Diego. Saat ini kami sedang berada di Masjid Kuba ya. Ini masjid dibangun ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sholat di sini dengan membawa wudhu dari rumah atau hotel atau tempat kita menginap, itu akan mendapatkan pahala umroh jika kita sudah membawa wudhu dari tempat tinggal, sholat di sini ya. Insyaallah. Oke. Ya, ini kalau di Arab Saudi saya ngevlognya dikit-dikit ya pemirsa ya, karena memang dimaksimalkan untuk ibadah atau ritualnya ya. Ngomong ke sini dan alhamdulillah bisa nyampe sini ya. Semoga para penonton YouTube bisa segera menyusul ke sini ya. Oke. Bismillah, kita jelajahi lagi tempat-tempat bersejarah yang lain di Mekah, di Madinah maupun Mekah. Ini di Madinah ya lokasinya ya. Oke. Nah, assalamualaikum pemirsa. Kita berlanjut di Gunung Uhud ya. Ya, kebayang ya bagaimana dulu perjuangan Rasulullah ketika perang Uhud di matahari yang sangat terik ini, sangat panas ini. Maka saya tidak mau kalah ya pemirsa, merasakan bagaimana perjuangan Rasul dulu di peperangan yang kondisi sangat panas, apalagi juga di bulan Ramadan yes. Juga berperang dengan kondisi Arab Saudi yang seperti ini ya, insyaallah. Dan di tempat ini juga Rasul kehilangan seseorang yang dicintainya ya. Oke. Yaitu pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sini ya. Allah pemirsa ya. Ini dulu tempatnya para pemanah, 50 pemanah yang insyaallah gak kuat saya pemirsa nangis. Ya, jadi teringat perjuangan Rasulullah ya pemirsa. Insyaallah. Allah. Nggak kuat pemirsa. Tapi mendengarkan penjelasan dari Mutawif. Betapa dulu para pemanah di sini ya mengambil gonimah yang ada di sini ya. Hanya demi harta. Demi harta mereka melupakan Rasulullah. Insyaallah gak kuat pemirsa ya. Gak kuat nangis dengerin kisahnya. Karena waktu itu pamannya Rasulullah si Hamzah melindungi ya dari serangan musuh, serangannya pasukannya Khalid bin Walid waktu masih kafir ya. Jangan sampai ya pemirsa kita demi gilanya harta terus akhirnya melupakan akhirat kita, melupakan segalanya ya pemirsa ya. Jangan sampai nanti di akhirat kita tidak dianggap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pasukan pemanah yang diamanai oleh Rasulullah, tapi mereka berkhianat gara-gara, bukan berkhianat ya, tapi tergiur oleh harta rampasan perang yang belum waktunya diambil, mereka udah ambil ya. Insyaallah. Pemirsa, kita lanjut perjalanan. Saya emang nggak kuat sih mendengar kisahnya Rasulullah yang begitu ya, bagaimana perjuangannya ya, begitu keras, begitu menyedihkan ya. Kita lanjut petualangan saya pemirsa. Ya pemirsa, dulu sempat viral ya, ada benjolan di kubahnya makam Rasulullah yang
katanya pencuri yang diazab mau mencuri jasadnya Rasulullah. Tapi sekarang benjolannya udah nggak kelihatan ya, kayaknya udah nggak ada. Kemarin saya kesana juga nggak ada, nggak terlihat benjolan ya. Sebenarnya itu bukan mayat ya, bukan mayat yang diazab, bukan, itu bekas ventilasi udara ya, yang pesakitnya ditutup sama pemerintah Arab Saudi. Jadi sekarang ini nggak kelihatan nih, nah, atau view-nya yang nggak pas ya, nggak kelihatan, sama sekali nggak kelihatan. Nah. Yang sebenarnya ventilasi jendela tapi dikira mayat, padahal bukan mayat. Ada pemirsa, benjolannya kelihatan kecil tuh, bukan mayat ya, itu tapi bekas ventilasi yang udah ditutup. Assalamualaikum pemirsa YouTube Udah Diego. Untuk kali ini saya sudah berada di kota Mekah dan ini berada di lokasi Gua Sur. Tapi kita nggak naik ya pemirsa karena tinggi sekali. Gua Sur adalah tempat di mana Rasulullah dikejar kaum kafir Quraisy ya, yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang di gua itu ketika dikejar kaum kafir Quraisy, itu kan guanya diliputi sarang laba-laba sama burung merpati, yang itu diizinkan Allah, dikehendaki Allah supaya kelihatan gua itu tidak ada orangnya. Secara logika kok ada burung merpati sama sarang laba-laba, berarti pertanda itu tidak ada orangnya. Nah, itulah keajaibannya Allah, menyuruh si laba-laba, mengendaki si laba-laba burung merpati untuk membuat sarang dengan cepat di Gua Sur, tempat persembunyiannya Rasulullah yang dikejar kaum kafir Quraisy, dan juga ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu Abu Bakar As-Siddiq dinobatkan sebagai khalifah pertama setelah pasca meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu pemirsa, nantikan petualangan selanjutnya. Kita nggak naik ya, terjal. Kita tenaganya hanya untuk ibadah saja ya. Ya pemirsa, ini penampakan gua surnya ini tinggi, ada tulisannya Allah ini ya pemirsa ya. Maka kita nggak naik, apalagi banyak yang sepuh. Oke, nantikan petualangan selanjutnya. Assalamualaikum pemirsa, sekarang saya berpindah di Bukit Jabal Rahmah, di mana tempat ini tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa ya. Oke, seperti ini tempatnya pemirsa. Memang kalau kita naik ke atas tuh butuh tenaga ekstra, apalagi kita kan juga sambil umroh ya, jadi nggak cuma niat ada galang kepala bapaknya, nggak apa-apa lah. Oke ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Kita naik apa tidak, kita nunggu komando Ustadz, tapi kayaknya tidak ya. Kita tunggu petualangan saya selanjutnya. Oke. Jabal Rahmah, gunung yang di situ ada kasih sayang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di mana Jabal Rahmah? Jabal Rahmah berada di depan Bapak Ibu semuanya. Kelihatan? Inilah Jabal Rahmah. Setelah melihat, kira-kira ada yang mau nanjak ke atas? Nggak ada ya? Ada, Masya Allah. Oke. Kira-kira yang nanjak, kalau kita balik ke bus langsung, tahu jalan pulang? Insya Allah. Ya. Nanti siapa yang mau nanjak, ya kita kumpulin satu rombongan, naik bareng-bareng. Sedangkan yang tidak naik, supaya tidak menunggu, langsung ke bus kita nanti setelah foto-foto. Oke, bisa dimengerti ya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu Jabal Rahmah. Jabal atau gunung yang di situ ada kasih sayang. Siapa kasih sayang Bapak Ibu? Dulu ya, Adam dan Hawa ketika diturunkan di atas permukaan bumi ini terpisah. Setelah ratusan tahun mereka kembali dipertemukan di sini Bapak Ibu, di Jabal Rahmah. Apa artinya? Maksudnya bersemi kembali kasih sayang mereka. Ya, bersemi kembali apa? Kasih sayang. Sehingga gunung ini atau jabal ini dinamakan dengan Jabal Rahmah. Jabal atau gunung di situ memulai lagi kasih sayang. Bisa dimengerti? Dan Jabal Rahmah ini Bapak Ibu ya, ada riwayat yang mengatakan juga
tempat malaikat Jibril mengajar manasik haji kepada Nabi Yuna Ibrahim. Ya, manasik haji, tahu manasik haji ya? Kalau kemarin kita di Madinah sebelum ke Mekah manasik umroh. Ini ada tata cara atau ritual haji. Nah, manasik haji itu malaikat Jibril mengajar kepada Nabi Ibrahim di mana posisinya? Di Jabalah. Yang ketika itu setelah malaikat Jibril mengajar kepada Nabi Yuna Ibrahim mengajar, hal arafta ya Ibrahim, apakah kamu sudah mengetahui wahai Ibrahim? Mengetahui apa? Manasik haji. Kemudian dijawab sama Nabi Ibrahim, araftu. Apa? Araftu. Apa artinya? Saya sudah mengetahui. Nah, kata arafta atau araftu itu asalnya apa? Arafa ya'rifu. Berasal dari kata arafah. Berasal dari kata apa? Arafah. Oleh karena itu, tempat ini disebut apa? Dengan Arafah. Berdasarkan apa? Berdasarkan peristiwa dan kisah yang telah kisah-kisahkan tadi. Apa? Nah, si malaikat Jibril mengajarkan apa? Manasik haji kepada malaikat kepada siapa? Nabi Ibrahim. Sehingga nama ini dinamakan dengan apa? Sudah mengerti Bapak Ibu? Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, ya ada riwayat yang mengatakan di Jabal Rahmah ini, ya, itu wahyu terakhir turun di sini. Kalau wahyu pertama turunnya di mana? Ayo, wahyu pertama turun di mana? Di Jabal Nur. Tepatnya di mana? Di Gua Hira. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah kita nanti akan melewati saja itu Jabal Nur, tepatnya di Gua Hira. Itu wahyu yang pertama. Dan ada riwayat mengatakan seperti kita katakan tadi apa? Apa? Wahyu yang terakhir turun di mana? Di Jabal Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan apa? Nikmat kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridha terhadap agama kalian. Agama apa Pak Ibu? Nah, itu wahyu yang terakhir turunnya di tempat di Jabal. Ada riwayat yang mengatakan. Kira-kira sudah ada gambaran gunung apa depan Bapak Ibu? Apa nama Jabal? Tempat pertemuan siapa? Di situ pernah turun wahyu yang terakhir. Apa bunyi ayatnya? Yang bisa menghafal ayat yang terakhir saya kasih hadiah. Jangan dulu, Gak berlaku untuk ustazah. Ya. Yang tadi saya katakan apa? Al-Yawm. Coba dengar baik. Al-Yawm. Pemirsa, kita naik dan seperti inilah pemandangannya di atas Bukit Perjuangan ya tadi naiknya ya. Oke. Ya, doa jodoh. Doa jodoh biar seperti langgeng seperti Nabi Adam dan Siti Hawa ya. Insyaallah manjur. Oke, itulah petualangan saya pada hari ini pemirsa ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum pemirsa, ini saya sudah sampai di kota Thaif ya. Ini mau city tour lanjutan dan ini city tour yang terakhir karena besok juga pulang. Lah seperti apa? Kita kemana aja di kota Thaif ini? Ikuti petualangan saya ya pemirsa. Oke, agak cepet ini, ditinggal rombongan saya nggak bisa misah. Di sini anak kecilnya nakal-nakal di Arab, di Mekah. Nah, di sini saya nggak bisa mengetahui ya anak kecilnya nakal apa tidak, tapi waspada ya, waspada pemirsa. Ya pemirsa, kita sampai ke museum Maktabatul perpustakaan. Sorry. Ya, Maktabatul itu perpustakaan ya, bukan museum. Perpustakaan apa ya namanya? Abdullah bin Al Abbas Abdullah ya begitulah pokoknya ya. Bahasa Arab saya masih minim. Oke. Ya. Kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa ya. Oke. Bacanya Abdullah bin Abbas ya pemirsa, makamnya di sini. Sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi ya. Ini makamnya di sini, dekat perpustakaannya ini ya. Oke. Ini mutawif muda kita ya, yang bimbing kita. Pemirsa, ini di kota Thaif, di wisata kota Thaif, kereta gantung. Kita akan naik kereta gantung ya pemirsa ya. Naik kereta gantung. Mau naik kereta gantung kita ya. Oke.
Ini pemirsa, alhamdulillah keretanya ada datang. Kita ini rombongannya pertama masuk dulu. Saya belakangan ya pemirsa, ngantri di sini ngantrinya. Nih, ngantrinya di sini. Oke. Alhamdulillah sudah datang. Kita segera masuk. Oke, akhirnya masuk juga pemirsa. Nah, sama rombongan lain sih. Oke, nanti kita lihat pemandangan di sana ya. Oke. Terjun, woi. Oh, nggak terjun pemirsa. Tak kira kayak naik naik roller coaster. Ternyata enggak seperti naik roller coaster nih. Pemandangannya seperti ini. Tuh pemandangannya. Wisata Thaif. Sama kayak di Ancol. Beda harga. Di sini kalau mau naik ini 300.000 pemirsa kalau rupiah ya. Ya lumayan daripada balon Turki 6 juta. Kemarin ada yang naik di Turki? Enggak ada. 6 juta ya langsung habis saldoku, cuma 6 juta. Ya itulah pemirsa. Oke. Luar biasa ya. Di atas agak dingin, di bawah lumayan panas. Di kota Thaif ini nggak terlalu dingin ya pemirsa ya. Ya bisa dibilang mirip-mirip Magetan lah. Oke. Umpama panas masih tahan. Kalau di Mekah Madinah kan lebih ekstra tuh panasnya ini. Ini kosong ya, luar biasa. Kosong. Ya, alhamdulillah pemirsa kita sudah turun dari kereta ya. Ini pintu keluarnya ini. Oke. Ya lumayan nggak kayak piknik di Arab, tapi kayak piknik di Jakarta pemirsa. Orang Indo semua yang naik, nggak ada orang Arab. Katanya Thaif rame gara-gara orang Indo sih, bukan gara-gara orang Arab. Ya pemirsa, menutup perjumpaan kita pada hari ini ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan petualangan saya. Besok saya pulang. Ini kompilasi vlognya singkat-singkat ya pemirsa ya, karena nggak ada unsur horornya. Dari ke Turki kemarin sampai ini ke Arab Saudi, hanya ada satu yang ada unsur horornya. Oke. Ya ada dua yang ada unsur horornya, yang sesuai dengan channel saya yang sering membahas hunting dunia lain. Nah ini kan karena momen yang belum tentu saya lakukan tiap pekan, belum tentu tiap tahun, maka saya spesial vlog Turki dan Arab Saudi. Terima kasih pemirsa, mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah vlog atau kurang lengkap dalam meliput vlognya atau kurang jelas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali untuk besok dan video-video yang lain, kita kembali ke section horor dalam penelusuran hunting dunia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.